begitu kan? Pernahkah saudara di dalam kebingungan karena saudara mencari-cari pertolongan Tuhan, tapi Tuhan tidak kunjung datang menolong saudara? Seperti apa yang dikatakan Ayub di dalam Ayub 23 ayat 8 dan 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Pernahkah saudara mengalami situasi seperti itu? Seakan-akan Tuhan menghilang. Sesuatu yang selama ini setia menemani, setia menyertai, dan hari ini menjauh dari saudara. Saya pernah mengalami itu, dan saya percaya banyak lagi orang yang lain yang juga pernah mengalaminya. Ketika hal itu terjadi, apa yang perlu kita lakukan, saudaraku? Apakah Tuhan berniat jahat kepada kita? Tentu tidak. Dia selalu memiliki rencana yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saat itu yang terjadi, kerjakan pada hal ini. Yang pertama, jangan pernah menyimpang. Ikuti saja tetap jalan-jalannya, seperti yang dia sudah firmankan. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang apa yang engkau janjikan. Pegang teguh apa yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya kepada saudara. Jangan menyimpang. Pastikan tetap langkah kita adalah langkah yang menuju kepada apa yang Dia kehendaki. Ayub 23 ayat 10-11. Dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Tetap ikuti, jangan menyimpang. Yang kedua, saudaraku, saat Tuhan terasa jauh, kita tidak mengerti Dia ada di mana. Saudara perlu lihat sejenak ke belakang. Ingat kembali kesetiaannya. Bukankah sampai dengan saat ini Dia terus menyertai saudara? Ebenezer, sampai dengan hari ini Dia Tuhan yang terus menyertai saudara. Bukankah Dia yang sudah memulai yang baik, Dia juga yang akan menyelesaikannya? Percayalah akan hal itu. Dia adalah Tuhan yang setia. Dan yang ketiga, ingat akan apa yang Allah rancangkan atas hidup saudara. Bukan kecelakaan, tapi masa depan yang indah penuh pengharapan. Namun sekarang saudara sedang diproses. Apapun proses yang harus kita ikuti, ikuti saja dan nikmati itu. Tapi ingat tujuannya. Ingat tujuannya, nikmati prosesnya. Itu poin yang ketiga. Kalaupun Dia memproses kita, ingat bahwa itu adalah diperuntukkan untuk kebaikan kita. Memang tidak semua proses yang Dia izinkan untuk kita lewati, kita dapat mengerti. Sering sekali bahkan kita tidak paham dengan proses-proses yang Dia tetapkan, dengan jalan-jalan yang Dia minta untuk kita tempuh. Tetapi ingat baik-baik, apa tujuan akhir? Yaitu memberikan kita hidup yang berkelimpahan, berkemenangan, damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang penuh gilang gemilang. Dan yang keempat, saat saudara tidak bisa melihat Allah berada dekat dengan saudara, ingat Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah Dia katakan, Dia pasti penuhi. Mungkin kita perlu bersabar dengan kairosnya, waktunya. Ayub berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, engkau tidak ada di sana. Ke barat, engkau tidak ada di sana. Ke utara engkau kucari, engkau pun tidak ada. Ke selatan aku berpaling, juga engkau tidak ada di sana. Seolah-olah engkau sedang ditinggalkan sendiri menghadapi pergumulan yang sedemikian berat. 4 sikap benar dalam menghadapi situasi itu. Jangan pernah menyimpang, tetap pegang janjinya. Yang kedua, ingat kasih setianya, kebaikannya yang sudah Dia curahkan kepadamu sampai dengan hari ini. Yang ketiga,
Ingat tujuan akhirnya, rencana Allah atas hidupmu. Nikmati proses yang Dia tetapkan. Dan yang keempat, ingat Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika kita memahami 4 hal itu, maka sekalipun kita capek berteriak, mengerang, mengaduh, mencari, tidak menemukan Dia, namun kita akan tetap ada di dalam kendali-Nya. Karena saat menghadapi situasi sulit itu, kita tetap memiliki cara hidup, respon yang benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati saudara.